Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wasin Sanggoro, NIM 2213100059. Saya akan menampilkan suatu ceramah yang mana insya-Allah ceramah itu dapat manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina man yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشمع والوتر صدق الله العظيم. Marilah kita bersama-sama meningkatkan serta menahankan suatu yang Allah berikan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah memberi kita suatu kenikmatan, sebagaimana kenikmatan itu tidak bisa ditandingi. Akan tetapi kebanyakan oleh manusia itu tidak menyadari yang apa sudah Allah berikan, kerana tidak ada rasanya untuk bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah berdakwah dari zaman kejahilian sampai zaman Islamiyah, yang mana zaman tersebut dapat kita rasakan sekarang ini. Sebagaimana dulunya Nabi itu berdakwah sampai dilempari kotoran unta, sampai dicaci maki, sampai diludahi. Sebagaimana Nabi itu memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, bahwasannya Allah sudah menjanjikan suatu kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang yang bersabar itu maka dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah menyuruh kita bertakwa, akan tetapi kebanyakan manusia itu lupa atas Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ketika kita merasa lelah, merasa hampa, merasa putus asa, akan tetapi kita bukan mengagak Allah, akan tetapi kita minta pertolongan dengan orang lain, bukan dengan Allah. Bahwasannya yang memberikan suatu kenikmatan, suatu rezeki itu Allah, bukannya orang lain. Dari situ kita tahu, kita dapat memahami bahwasanya Allah menyuruh kita untuk solat. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam solat, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam solat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam solat, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat. Akan tetapi dia memiliki jiwa rasa yang semangat untuk solat, bahwasannya para nabi tersebut sudah dijanjikan oleh Allah ke dalam surganya, akan tapi dia masih
mahu melaksanakan suatu solat. Di sini kita memahami bahwasanya dari hal-hal yang kecil itu susah dilaksanakan oleh orang. Bahwasanya di dalam satu hari itu memiliki 24 jam. Sebagaimana kita bisa hitung di dalam solat itu memiliki 5 waktu. Yang pertama, waktu subuh itu hanya mengerjakan 5 menit. Yang sebagaimana waktu zuhur itu hanya 5 menit. Sebagaimana waktu asar 5 menit. Waktu maghrib 5 menit. Dan waktu isya itu 5 menit. Dan jadi jumlahnya itu ada 25 menit dalam satu hari. Akan tetapi orang lebih meninggalkan solat daripada mengerjakan solat. Dia lebih suka mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Bahwasanya Allah itu menyenangi orang-orang yang datang kepada dia meminta pertolongan dengan dia, yaitu dengan cara solat. Yang kedua yaitu sebagaimana kita mengetahui kehidupan kita. Kita tahu kehidupan kita akan menjadi sukses. Bagaimana caranya? Kita akan mengetahui bagaimana kehidupan kita akan merasakan lapang. Bahwasannya di dalam Al-Quran tersebut memiliki kehidupan yang ada di manusia. Akan tetapi manusia banyak meninggalkannya. Tidak susah membaca Al-Quran, tidak susah memahami artinya. Akan tetapi hatinya tersebut sudah mati. Tidak susah membaca Al-Quran dalam satu hari, hanya setengah jam, 30 menit. Tidak susah. Ketika antum tahu bahwasannya Al-Quran itu kunci pedoman dalam kehidupan, akan tetapi kebanyakan orang malas untuk membacanya. Dari situ kita tahu bahwasanya Al-Quran itu banyak kegunaannya. Sebagaimana orang-orang pakar Islam yang menciptakan suatu sains itu terdapat di dalam Al-Quran. Makanya dari situ bahwasannya Al-Quran itu tidak dapat diragukan. Coba antum lihat sebagaimana buku-buku yang dibilang bahwasannya ketika buku itu memiliki keraguan. Mohon maaf jika memiliki kesalahan dan kekurangan. Tetapi di dalam Al-Quran itu tidak ada menyatakan seperti itu. Tidak ada diragukan lagi di dalam Al-Quran. Makanya kehebatan Al-Quran, kunci dalam kehidupan kita, kunci pedoman kita ada di dalam Al-Quran. Dari sini kita tahu sebagaimana kehidupan kita ini kepengen menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa. Dari situ ada satu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhi suatu maksiat. Kita tahu hal-hal yang kecil itu mudah kita hindari. Akan tetapi di dalam hati ini rasa untuk menghindari itu sangatlah susah, sangatlah payah. Maksiat itu salah satu yang bisa jerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Satu saja kita lakukan, tidak bertobat, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa serta iman kita dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita akan merasakan suatu kematian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'annya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Bahwasannya kita di sini itu pasti akan merasakan mati, tidak menetap di dunia. Mau itu yang baru lahir, yang masih kecil, dewasa, remaja, dan orang tua itu akan merasakan mati. Akan tetapi kita tidak tahu kapan waktunya kita mati.